Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang adab tidur. Ya, saya yakin materi yang akan saya sampaikan nanti ibu-ibu sebagiannya sudah tahu. Ya, tapi terkadang Bu, subhanallah, ada sesuatu yang kita sudah tahu, tapi Allah belum gerakkan hati kita untuk mengamalkannya. Nggih mboten? Nggih. Maka dari itu kita perlu untuk belajar kembali dan berdoa kepada Allah, semoga dengan kita belajar kembali, semoga Allah gerakkan hati kita untuk bisa segera mengamalkan apa yang kita dapatkan dari majelis ilmu. Baik, silakan yang punya bukunya boleh dibuka halaman 277. Sampun. Oke. Ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya adanya malam dan siang itu bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, dan ini biasanya dibaca ya. Surat Ar-Rum ini favorit kalau ada orang nikahan. Ya. Ayat berapa tuh yang kalau orang nikahan tuh? Ayat 21. Yang ini ayat 23-nya. Ya, lanjutannya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih. Afan, ana sambung karena ini artinya bersambung. Wa min ayati manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Lihat ibu-ibu, apa kata Allah? Aku jadikan kata Allah di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah engkau dijadikan tidur di waktu malam. Ya. Jadi malam itu Allah ciptakan di antara manfaatnya adalah untuk tidur. Baik, yuk kita belajar yuk ibu-ibu yuk, biar kita lebih semangat lagi. Ternyata tidur itu banyak membawa manfaat. Ya subhanallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu, semuanya itu mengandung banyak hikmah. Ya, tidaklah Allah memerintahkan kita untuk tidur di malam hari kecuali ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Ya, baik. Di antaranya ibu-ibu, apa sih manfaat tidur? Tidur tuh punya manfaat, mboten? Ya, tidur ada manfaatnya. Ya. Yang pertama ibu-ibu, ketahuilah bahwa ketika kita itu diberikan rasa mengantuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa tidur, itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, ini yang kadang kita jarang sadar ini. Jadi kalau panjenengan masih dikasih nikmat untuk tidur, ya terutama
yang senior-senior ini, ya. Kenapa saya katakan yang senior? Karena yang senior itu kalau malam tuh sering terbangun, ibu-ibu. Kayak anak bayi. Anak bayi itu kan kadang kalau malam terbangun. Ya, coba kita tanya Eyang Salama. Eyang Salama, kalau malam seringnya tidur nyenyak atau terbangun-bangun? Masya Allah. Karena udah tua. Nggak tidur-tidur nggih? Sulit tidurnya nggih? Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Jadi memang itu ada hikmahnya yang. Ya. Sama Allah tuh dikasih sulit tidur bukan berarti Allah nggak sayang. Tapi Allah pengen memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Bahwa orang yang sudah mulai usia 60 tahun ke atas artinya nun sewu nggih, berarti artinya sudah mulai bau tanah ya, tapi bukan berarti meninggal itu harus tua ya. Siapapun ketika sudah waktunya meninggal pasti meninggal nggih. Nah, jadi ketika Allah berikan kepada kita rasa mengantuk, kemudian kita tidur makler gitu ya, nyenyak, itu nikmat. Dan kita syukuri, kita katakan alhamdulillah. Itu pahala loh di sisi Allah. Betul. Jadi rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat diberikannya rasa mengantuk dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, aku masih diberikan nikmat ngantuk, tidur. Itu pahala di sisi Allah. Dan terkadang nikmat yang Allah berikan kepada kita ibu-ibu itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh orang lain. Ya. Kenapa? Karena ada subhanallah penyakit ya, di mana penyakit ini tidak main-main ya, itu akan mengganggu hormon-hormon yang ada di tubuh ya. Bahkan mungkin sudah masuk area depresi ya. Dan saya waktu itu masih ingat betul menengok ya, ada orang sakit di Sarjito, kami menengok, saya kaget kok ada ruang insomnia. Ya. Namanya apa penyakitnya? Insomnia. Dan itu nggak main-main ya. Insomnia itu subhanallah adalah kondisi saat seseorang itu sulit tidur. Ya sudah minum macam-macam misalnya ya, tetap aja nggak tidur. Ya. Artinya berarti apa? Nikmat tidur itu adalah suatu hal yang dirindukan oleh orang-orang yang punya penyakit insomnia. Subhanallah. Dan dampaknya ibu-ibu, kalau penyakit insomnia itu tidak segera diatasi, maka dampaknya subhanallah akan menjadikan organ-organ tubuh tidak baik. Ya. Kan organ tubuh itu harus istirahat sejenak. Ya, sel-sel tubuh itu harus meregenerasi ya, harus ada waktu untuk memperbaharui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya saya mau tanya ibu-ibu, ada yang pernah tahu insomnia? Kira-kira apa penyebabnya ibu-ibu? Kenapa Bu? Oh, pikiran. Semua kita yang mikir Bu. Depresi. Oh, stres yang berlebihan, kecemasan kali ya. Oh, mikir nopo nggih Bu? Oh, nje, banyak pikiran. Tapi apa yang dipikir gitu loh ya. Subhanallah. Nje, leres. Dan kita semua diuji ya. Beda-beda soalnya. Subhanallah. Cuman nanti kita lihat ada beberapa orang yang ujiannya tuh berat, tapi subhanallah Allah tolong tidak secemas orang yang ujiannya tidak seberat dia gitu. Masya Allah. Jadi di dalam kehidupan dunia ini ibu-ibu, kita semua tuh dikasih soal yang berbeda-beda sama Allah. Hanya nanti dalam menyelesaikannya ada yang pakai jalur mudah, ada yang pakai jalur rumit. Ya kalau kita matematika aja kan ada yang pakai jalur mudah, ada yang pakai jalur rumit. Ya, jalur yang mudah itu yang seperti apa? Yang ketika ada masalah, kemudian dia mengatakan wa ufawwidu hadzal amri ilaiki ya Allah, saya serahkan masalah ini kepadamu ya Allah, itu jalur mudah. Ya, jalur sulit kalau dikasih masalah sama Allah yang dipikir piye yo, ya gimana ini solusinya? Fokus di masalahnya itu yang jadi rumit. Akhirnya nggak bisa tidur. Ya, ya sudah diserahkan aja sama Allah. Toh Allah yang kasih kita masalah, Allah juga yang kasih kita solusi. Jadi ternyata subhanallah penyebab insomnia ibu-ibu, kalau ibu-ibu nggak bisa tidur berarti ada yang dipikir. Ya dipikirnya jangan terlalu banyak mikir, banyak zikir. Ya, kalau terlalu banyak mikir masalahnya nggak selesai-selesai. Tapi banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau katanya zaman sekarang orang nggak bisa tidur itu disebabkan karena sebelum tidur banyak megang HP. Jadi saya pernah berjumpa dengan salah satu terapis perempuan ya, di mana
Beliau bilang kepada saya, katanya beliau Masya Allah ya, dalam kehidupan beliau itu udah lama, beliau itu paham bahwa di antara penyebab susah tidur itu ketika seseorang tidak menjeda waktu, ya, waktu tidurnya kapan, tapi dia tetap HP-an gitu loh di layar HP. Itu menyebabkan akhirnya matanya juga tidak cepat untuk ngantuk, ya. Dan beliau menyarankan bahwa seharusnya 1 jam sebelum tidur tuh kita sudah nggak megang HP. Zaman sekarang Bu, jangankan 1 jam. Ada banyak orang saking capeknya akhirnya HP-nya jadi apa Bu? Jadi tontonan orang tidur, betul. Subhanallah, subhanallah. Dan ini adalah sesuatu yang kebiasaan yang tidak baik, karena itu ada radiasinya. Masya Allah. Ini bukan berdasarkan pengalaman kan Bu? Oh, pengalaman. Ya, Masya Allah. HP-nya kemana, jalan apanya gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, atau ibu-ibu misalnya juga orang yang terkena insomnia itu misalnya karena, pernah gak sih ibu-ibu tuh lelah yang sangat gitu loh. Saya tuh pernah juga, jadi badannya kayak remuk-remuk, mau tidur ki gak bisa-bisa. Subhanallah. Padahal sudah baca tasbih ya, Masya Allah, tapi karena badan tuh capeknya capek banget gitu loh. Itu biasanya saya rasakan pulang umroh gitu misalnya ya. Ya itu bingung mau tidur tuh karena badannya mungkin kaget gitu. Ini saya tuh lagi di mana gitu ya. Biasanya di sana masih kondisinya sore, misalnya di sini udah malam. Nah, itu biasanya saya mengalami itu kalau pas habis pulang umroh, ya badannya belum bisa mengkondisikan langsung tidur. Masya Allah. Baik, ala kulli hal ibu-ibu, yang jelas ya, susah tidur itu adalah bagian dari salah satu hal yang perlu kita hindari. Gimana? Dan ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk tidur, maka ini adalah nikmat. Ya, saya pun pernah melihat ibu-ibu tukang, kan sekarang alhamdulillah Masjid Mutiara Hikmah sedang dalam proses pembangunan. Walillahil hamd, matur nuwun eyang-eyang, ibu-ibu atas doa dan dukungannya. Jazakunallahu khairan, semoga Allah bangunkan istana-istana di dalam surganya. Amin. Di lahan Masjid Mutiara Hikmah itu alhamdulillah sudah ada kurma. Ya, pohon kurma, maaf. Kurma dan pohon kurma beda. Kurma buahnya, pohon kurma. Mbak Desi sudah lihat kemarin ke sana? Saya lihat Mbak Desi siang-siang terik itu ya. Pak tukang tidur. Di mana tidurnya? Apakah di kasur spring bed? Boten. Di bawah pohon kurma. Pohon kurma kan bawahnya tuh ada itu ya. Itu tidur di situ. Saya lupa moto ya. Apa saya foto waktu itu ya, lupa. Saya bilang anginnya kan sepoi-sepoi. Ya, saking capeknya istirahat duhur itu. Saya lihat istirahat tuh, ya Allah, ada Pak tukang tidur di bawah pohon kurma. Tapi subhanallah pulas ibu-ibu. Masya Allah. Beralaskan apa? Napa beralaskan selimut? Boten. Beralaskan apa? Tanah. Subhanallah. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau panjenengan pernah lihat orang ya kuli bangunan atau kuli apalah, misalnya udah capek terus tidur di atas mobil bak. Ya. Itu kan nikmat banget ya, Bu. Masya Allah. Kenapa Bu? Tukang beca ya. Tidur di mana? Di becanya. Masya Allah. Berarti artinya ibu-ibu, yang namanya tidur ini bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, tidak harus dengan fasilitas yang mewah. Karena ada juga orang justru nggak bisa tidur di kasur empuk. Ya, dulu kami punya guru Syekh di Yaman itu bisa beli kasur spring bed yang empuk-empuk, tapi badannya nggak bisa tidur di situ. Bisa tidurnya di mana? Selimut digulung jadi 2 atau jadi 3, terus tidurlah di lantai beralaskan selimut itu. Sudah tidur. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita catat baik-baik ya Bu, kalau kita ada rasa mengantuk terus tidur, bilang kepada Allah alhamdulillah ya atas nikmat yang Allah berikan. Baik. Kita akan belajar apa manfaat tidur. Nah, ini biar kita lebih semangat lagi untuk lebih bersyukur kepada Allah. Yang pertama ibu-ibu, tidur itu bisa memulihkan energi. Masya Allah. Jadi ketika kita tidur, beristirahat ya Masya Allah, kita sedang mengisi ulang energi yang hilang setelah beraktivitas seharian. Masya Allah. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi badan itu punya hak ibu-ibu. Jangan diforsir terlalu lama. Ya. Hati itu berbicara, ya. Kalau kita lelah, masih ada alarm lelah, pengen tidur, itu berarti alarm tubuhnya masih bagus, ya. Tapi kalau ada alarm tubuh, badannya bilang, aku tuh lelah. Tapi dia bilang, ya udah deh nanti masih numpuk nih pekerjaan, dilawan, lama kelamaan ambruk.
Ya, kenapa? Karena tidak memberikan haknya tubuh dan kita termasuk mendolimi tubuh kita. Waktunya tidur ya tidur. Ya, dan jadikan sebelum tidur itu niatkan untuk beribadah. Wah, itu lebih plus lagi tuh. Jadi kalau mau tidur, ya Allah, saya mau tidur sebentar aja siang-siang itu. Habis ini nanti ada halaqah Quran, ya Allah, semoga saya nggak ngantuk pas halaqah Quran. Wah, Masya Allah. Ya Allah, saya mau tidur siang sebentar, karena nanti pada asar ada pengajian di MPB. Biar nanti kalau ustadznya berbicara nggak matakluk gitu ya. Karena udah istirahat. Ya. Atau malam hari, ya Allah, saya mau tidur ya Allah, biar bisa bangun tahajud. Masya Allah. Tidurnya kita berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Pengen apa mboten? Pengen. Diniatkan. Ya. Karena Allah itu akan berikan kepada kita pahala sesuai dengan niat kita. Masya Allah. Dan ini banyak yang kita tidak menyadari hal ini. Baik. Yang kedua, ibu-ibu, ternyata tidur ini manfaatnya subhanallah, ya, menjaga kesehatan otak kita. Jadi otak kita ini perlu dijaga, perlu dirawat. Gimana cara merawat otak kita? Di antaranya adalah mengistirahatkan sejenak tubuh kita. Subhanallah. Ya, tidur tuh otaknya istirahat. Ya, ibu-ibu kalau nggak tidur kan mikirnya macam-macam. Ya, oh iya, katanya jelas. Apalagi yang pedagang sesuk nanti dagang apa, snacknya apa ya, belanjanya di mana. Tidur udah. Makanya ibu-ibu subhanallah ya, itu fitrah dari Allah. Ya, fitrah yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Masya Allah. Biasanya di mana-mana. Saya tidak tahu suami panjenengan seperti apa. Tapi yang saya tahu, yang namanya laki-laki itu kalau sudah malam tuh biasanya tidurnya duluan. Ya, gitu nggak sih? Atau jangan-jangan kita tidur duluan? Suami-suami kita kan yang tidur duluan. Apa manfaatnya? Karena mereka sudah capek. Ya, sudah capek berpikir. Laki-laki itu kan banyak berpikirnya daripada bicaranya. Ya, emang kita mama. Ya, bicara dulu baru mikir. Iya nggak ibu-ibu? Kita ngomong A, B, C, D, E, F, G, baru dipikir, loh kok bisa ya kayak gitu? Ya. Laki-laki enggak, laki-laki mikir. Ya, saya suka dibilangin sama suami saya. Ya, nih istriku laki-laki tuh diemnya tuh enggak cuman diem, mikir katanya gitu ya. Perempuan itu bicara dulu, baru dipikir. Ya, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya. Jadi laki-laki itu subhanallah sudah capek pikirannya. Makanya malam itu mereka tidur lebih cepat, masya Allah. Masya Allah, yaitu sunnatullah. Ya, harus kita syukuri. Alhamdulillah suamiku bisa tidur duluan. Tidak apa-apa, masya Allah. Baik, yang ketiga ibu-ibu, di antara manfaat tidur, masya Allah ya, di antaranya adalah menjaga kesehatan fisik kita, menjadi salah satu obat, masya Allah, menjadi salah satu obat. Saya pernah mendengar salah satu ART, ya asisten rumah tangga, masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah menjaga beliau. Beliau itu dalam kehidupan beliau memang sudah mengatakan saya nggak mau minum obat-obatan kimia. Ya, apa yang beliau lakukan kalau pas pusing kepalanya atau pas capek gitu atau pas tidur, ya tidur. Katanya habis tidur itu fresh, enak, hilang semuanya penyakit-penyakit. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi kalau ada penyakit ibu-ibu doanya nopo? Doanya obatnya nopo? Tidur. Tuh ada model-model tipe-tipe manusia yang begitu tuh. Gampang. Ya, nggak harus nyari obat di mana-mana, obatnya apa? Tidur. Kita tipe yang mana nih? Nah, kalau kita masih punya tipe yang sulit tidur, minta sama Allah. Ya Allah, saya nggak mau banyak-banyak makan obat kimia, kasihan ginjalnya. Ya Allah, jadikan obat saya diantaranya adalah habbatus soda dan tidur. Ya, bangun-bangun tidur fresh. Ya, penyakitnya sudah Allah hilangkan. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara manfaat tidur juga subhanallah ibu-ibu, ini yang banyak kita tidak sadari, bahwa ternyata tidur itu bisa atas izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengatur hormon yang ada dalam tubuh kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan wanita itu kalau hormonnya kacau, biasanya diawali dengan tumbuhnya jerawat. Nah, berarti kalau sudah ada jerawat, itu berarti hormonnya lagi kacau. Obatnya apa? Tidur. Bisa jadi kurang tidur. Ya, makanya masya Allah ya, Allah tuh zat yang maha baik. Allah sediakan tidur di malam hari untuk menjadi istirahat, menjadi obat bagi beberapa penyakit yang memang butuh istirahat. Kemudian terakhir ibu-ibu, di antara manfaat tidur adalah meregenerasi sel. Subhanallah. Jadi proses pembaharuan atau perbaikan sel-sel tubuh itu terjadi saat kita tidur. Masya Allah, masya Allah. Jadi tidur yang cukup
itu subhanallah bisa mengoptimalkan proses regenerasi sel. Masya Allah, keren banget ya ibu-ibu. Kalau kita sadar, ya Masya Allah, kita sadari bahwa Allah itu zat yang maha baik. Ya. Dan tubuh kita itu Allah setting, subhanallah, untuk bisa menghalau penyakit-penyakit yang masuk dalam tubuh kita atau adanya virus-virus yang masuk dalam tubuh kita. Ya, makanya orang kalau lagi sakit, biasanya ibu-ibu yang ada itu sebenarnya ya ini sunnatullah. Orang sakit sama Allah tuh dikasih rasa nggak mau makan, gimana? Tapi manusia sok tahu orang sakit dikasih makan. Saya pernah mendengar salah satu dokter mengatakan ternyata orang sakit dikasih sama Allah fitrah nggak mau makan itu sebenarnya sedang meregenerasi sel. Masya Allah. Dia tuh hikmahnya. Cuman manusia lihatnya tuh yuk makan gitu ya. Dipaksa makan. Kita ini kadang sok tahu ya. Padahal subhanallah tidur ya, tidak makan ketika sakit itu obat. Masya Allah. Ya. Dan itu butuh belajar. Ya, saya pun masih belajar ibu-ibu. Belajar bagaimana Masya Allah apa saja yang Allah berikan kepada kita dan kita jalani sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Termasuk tadi di antara fitrah manusia yang Allah jadikan sunnatullah adalah tidurlah di malam hari. Bukan seperti kelelawar atau anak-anak zaman sekarang. Ya, ibu-ibu kalau kita lihat bukan hanya di Indonesia, di Saudi. Ya di Saudi itu udah lama sekali, bahkan lebih awal dari di Indonesia. Ya, anak-anak jam 3 dini hari atau jam 2 dini hari itu masih banyak yang keluyuran. Anak-anak kecil-kecil di Saudi. Ya, ada yang main bola. Iya, di Saudi. Itu biasanya kalau musim panas, ya. Jadi mereka malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Ya. Karena kalau mau main bola dengan cuaca 50 derajat, ya, siang hari siapa yang mau? Nggak ada. Jadi mereka subhanallah malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Ya, tapi kan karena kondisi tuntutan di sana. Nah, kalau di Indonesia banyak sekarang kafe-kafe bermunculan, menyebabkan orang-orang akhirnya banyak yang nongkrong di malam hari, begadang menghabiskan waktunya dan siangnya untuk tidur. Dan ini salah satu pengacau hormon dan menyebabkan banyak penyakit yang ada pada zaman sekarang. Baik. Nah, agar tidur kita lebih berkualitas ibu-ibu, maka mari kita belajar adab-adabnya. Di antaranya apa adab tidur? Di antaranya adalah berdoa. Nah, ini penting nih. Berdoa ketika kita mau tidur. Baik. Berdoa di sini halaman berapa ini? Saya mengawali dengan doa karena doa itu sesuatu yang menurut saya itu yang sangat penting gitu. Dan doa mau tidur ibu-ibu itu ada beberapa redaksi, ya. Di antaranya yang paling pendek saja. Apa doanya ibu-ibu? Yo, saya pengen tahu sebentar. Doa mau tidur apa ibu-ibu? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nun sewu. Saya juga pernah belajar itu di waktu MI. Ternyata setelah lihat hadisnya, hadis bismikallahumma ahya wa bismika amut itu kurang kuat, lemah, ya. Yang betul yang seperti apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Saya juga waktu di MI diajarin tuh Bu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sampai sekarang saya hafal. Tapi setelah tahu bahwa itu hadisnya lemah, sudah nggak saya pakai. Ya, eman. Ya, sekarang ditulis yuk hadis sahihnya yuk. Bismika. Mirip-mirip nih. Bismika. Allahumma amutu wa ahya. Ini yang sahih. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Diulang-ulang Ibu. Yuk 1, 2, 3. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Kenapa kita harus berdoa sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita pengen ketika kita membaca doa sebelum tidur Allah tuliskan pahala. Dan yang Allah tuliskan pahala, yang Allah terima itu adalah amal sholih yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun ditulis sedoyo? Alhamdulillah. Itu yang paling pendek. Saya paham banget ibu-ibu. Kita ini kalau dikasih doa yang panjang atau doa yang pendek, milihnya yang mana? Pendek. Mau surga yang paling atas atau paling bawah? Itulah kita.
Ya, makanya yang pertama kali saya ajukan adalah yang paling pendek dulu. Ya, itu yang pertama, redaksi pertama. Baik. Redaksi kedua, ya. Saya bacakan aja. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha fa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Kan panjang. Mau pakai? Enggak, katanya. Udah nyerah duluan. Enggak, ya. Itu enggak ada ya di buku ya? Coba saya lihat. Tapi itu sahih hadisnya. Ada Ibu di halaman 290. Jauh sekali ya. Ya, silakan dibuka. Ini yang biasa saya pakai juga. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in karena bagus maknanya. Ya Allah, kalaupun Engkau mencabut nyawaku ya Allah, maka ya Allah golongkanlah nyawaku bersama orang-orang saleh. Gitu, itu bagus banget. Ya. Boleh difoto Bu Reni, nanti di-share di grup yang halaman 290 ini. Dan halaman, ada grupnya enggak? Dan halaman tadi yang Bismikallahumma amutu wa ahya itu halaman berapa? Halaman sebelumnya 289. Kalau yang Bismika Rabbi wada'tu jambi 290. Sampun? G. 289 dan 290. Atau ibu-ibu ini banyak banget nih. Atau ada juga Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Itu juga redaksi lain. Ya, hadisnya sahih. Atau Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlah Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Itu juga sama, doa mau tidur. Ternyata doa mau tidur tuh banyak ya. Kita taunya hanya satu. Alhamdulillah. Ini ada doa mau tidur ibu-ibu yang biasa dibaca Rasulullah juga. Bagus banget. Ya, ini pakai bagus banget maknanya. Saya bacakan ini. Subhanallah, saya pernah belajar tafsir makna dari doa ini. Itu bagus banget. Gini doanya. Allahumma rabbas samawati sab'i. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulla syai. Falikul habba wan nawa. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai. Kita meminta kepada Allah dari kejahatan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyati. Engkau yang memegang ubun-ubun setiap makhlukmu. Subhanallah. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai wa antal batinu falaysa dunaka syai aqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Terakhirnya apa Bu? Minta apa Bu? Mau tidur? Mintanya apa? Ya Allah lunasilah hutang-hutangku. Hah? Ibu-ibu kalau temennya punya hutang nggak lunas-lunas baca doa ini sebelum tidur. Ya. Katanya apa? Allahumma aqdi 'anna ad-dain. Ya Allah lunasilah hutangku. Dan yang membuat, tadi kita lupa membahas, yang membuat orang nggak bisa tidur kalau habis didatengin oleh debt collector. Iya kan akhirnya nyambung kan? Kalau punya utang tapi nggak bisa bayar atau belum bisa bayar, makanya Allah kasih solusi. Solusinya apa? Donga. Subhanallah. Nah ini nih, catat baik-baik. Jadi kalau panjenengan diutangi oleh orang, orangnya belum bayar-bayar, kasih doa ini. Ya, betul. Ya, faqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Masya Allah, mantap ini doanya Bu. Ya, kalau yang masih punya utang, minta sama Allah dilunasi utangnya. Yang masih fakir-fakir, minta sama Allah dikayakan. Jadi yang namanya pesugihan dalam Islam Bu, pesugihan. Itu bukan punya tuyul, punya babi ngepet, bukan. Ya, apa pesugihan dalam Islam Bu Retno? Ya minta sama Allah ini tadi doanya. Waghnina minal faqr. Tuh Mu'ali sudah mau tuh. Mau di-share ke teman-temannya. Masya Allah. Itu ada di halaman 290 sampai 291. Ya, ini bagus banget ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, doa mau tidur tuh bagus-bagus ya ibu-ibu ya ternyata ya. Subhanallah. Oh loh, mau tidur bawa buku karena makler bukunya langsung jatuh ya. Belum hafal. Di fotokopi ya boleh. Atau ditulis. Kalau bukunya terlalu besar ibu-ibu. Ya, Masya Allah.
Main ketok enggak ya? Nanti pas bukunya lagi maplek di wajah difoto sama suaminya. Insyaallah. Itu 3 doa itu ya ibu-ibu ya. Bismikallahumma amutu wahya, bismika rabbi wada'tu jam ya bikarfau, dan yang tadi terakhir itu yang Allahumma aqdi 'anna ad-dain wa ghnina 'anil minal faqr. Masya Allah. Baik, dan masih banyak lagi, tapi saya tidak membahas satu persatu. Itu aja doa yang perlu kita hafalkan. Baik. Kemudian yang kedua ibu-ibu ya, sebelum berdoa ini ada sunnah juga yang kadang kita lupa. Apa sunnahnya? Halaman 278. Sunnahnya ini, Masya Allah ya. Jadi sebelum tidur itu kita pastikan menutup pintu-pintu yang masih terbuka. Ya, bahkan ada sunnah yang kadang kita lupa. Apa di antara sunnahnya eyang-eyang? Di antara sunnahnya itu yang kadang kita lupa. Kalau waktu sudah mau menjelang malam, panjenengan cari ya wadah-wadah yang masih terbuka ya. Nggih, bahkan saya pernah mendengar salah satu syekh itu bilang gini. Misalnya wadahnya kosong tuh, nggak ada apa-apanya. Entah itu piring yang ibu-ibu mau sajikan buat makan atau ya, itu kalau bisa jangan terbuka begitu aja, ditutup. Yang kosong juga, ya ditutup, ada tutupannya. Dibalik boleh atau dikasih lap bersih boleh. Yang penting tuh jangan terbuka. Kan ada yang zaman baheula, zaman dulu tuh di meja, kalau orang zaman dulu nyiapin buat kalau kita zaman sekarang dipiringin. Zaman dulu begitu nggak sih Eyang? Kalau sebelum waktu makan kan di meja makan ditumpuk piring itu kan. Kita lagi bicara sama Eyang-eyang. Nah itu ditutup Eyang. Ye, dikasih tutup. Ye. Apalagi yang ada sesuatunya ya. Makanya subhanallah ibu-ibu, kalau malam saya itu pernah menghadiri kajian ikut sama Ustadz Hanan tuh, kajian simba-simba juga malam-malam. Itu pesertanya dikasih wedang teh manis ya. Padahal yo sebenarnya kasihan, sudah simba-simba, tehnya manis, yo kasihan ya. Nah itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalnya dibagi oleh panitia kajian, ada gelas teh manis tuh dibagi, alhamdulillah. Misalnya ibu-ibu belum mau minum, ambil balpen kan pada punya balpen ya, taruh di atasnya ya, taruh di atas gelasnya. Atau apalah ibu, misalnya kan kita masuk minta ke panitia kajian, Bu nyun sewu minta tutup gelas, nah, kan yo ndak enak tuh yang ya. Nah, makanya kita punya apalah, punya balpen apa punya apa ditutup, tisu boleh ya, gini ini juga boleh ya. Jadi paling kecil itu sebesar lidi ya. Paling kecil boleh ya. Yang penting ada yang menghalangi dari tempat yang terbuka ini. Nggih, saged. Kalau ada tisu yo tisu saged. Kalau ada tutup alhamdulillah gitu ya. Kenapa ibu-ibu? Ini loh penting banget. Karena akan ada dalam 1 tahun itu wabah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Iya, dan subhanallah wabah itu akan turun katanya ya Rasulullah SAW, ini hadisnya insya Allah sahih, ke wadah-wadah yang nggak ditutup. Nah, ini kan ngeri pakai banget, tapi kita itu kadang tidak sadar dengan itu. Ya, dan disarankan ibu-ibu kalau panjenengan punya wadah bak itu beli yang ada tutupnya sekalian. Ya. Jadi kerjaan saya itu kalau mau maghrib tuh saya lihat kadang ya kamar mandi yang ada tutupnya tak tutupin. Kalau bisa kasih kayu, kan kalau bak mandi tutupnya emang ada tutup yang gede. Kalau zaman dulu kan ada bak-bak ya. Zaman sekarang kan pakai ember. Pakai kayu. Ibu beli kayu pring apa kayu apa nanti ditutup. Nah, itu bisa. Dalam? Ya, yang penting ada penghalangnya. Malam. Dia malam saja. Siang boten. Menjelang malam. Jadi ibu-ibu misalnya sekarang masuk maghrib jam berapa? 5:30. Ibu-ibu jam 5:15 itu udah mulai muter itu ya. Ada wadah enggak yang belum ditutup. Masya Allah. Ini hal sepele tapi subhanallah bagus manfaatnya. Ya, jadi ini ikhtiar kita untuk sehat. Ya, jadi Masya Allah. Apalagi kalau misalnya malam hari, maka pintu-pintu juga wajib ditutup. Dan ketika kita menutup pintu, bacalah Bismillah. Karena setan tidak akan masuk ke sebuah pintu yang dibacakan Bismillah. Ya. Dan ini banyak tuh yang kita nggak sadar, nutup pintu ya asal nutup aja. Gitu. Pakai baca Bismillah. Ya, Masya Allah. Jadi kita itu seorang muslim itu hatinya harusnya banyak-banyak bergantung kepada Allah.
Ya, tidak perlu juga ibu-ibu pintu-pintu kita dikasih macam-macam gitu ya. Biar untuk menghalau macam-macam sudah bismillah. Ya, kan kuncinya simpel ya ibu-ibu ya. Apa? Kalau yang disunahkan bismillah. Bismillah. Insyaallah cukup. Masya Allah. Artinya kita sedang minta tolong sama Allah, minta dijaga sama Allah. Ya, baik. Menutup pintu dan jangan lupa sebelum tidur mematikan api. Nah, api dilihat ya. Nah, ini biasanya emak-emak ya kadang suka lupa matikan api. Lagi masak apa, manasin opo gitu kan, orang Indonesia kan sayang banget nggak ada yang dibuang, apa-apa dipanasin. Eman-eman ya. Dipanasin jangan lupa dimatikan. Baik. Dan juga subhanallah, ini juga diantara kebiasaan yang kadang kita nggak sadar ibu-ibu. Kalau mau tidur itu lampu dimatikan. Ya. Dan setelah dilihat, di riset itu ternyata banyak manfaatnya. Kita tidur dalam kondisi gelap dengan tidur dalam kondisi terang tuh untuk otak lebih bagus dalam kondisi gelap. Ya, boleh. Lampu tidur nggih? Nggih, boleh. Sakit. Nggih. Yang penting jangan pakai lampu yang terang benderang. Ya. Pripun, Bu? Sakit. Insyaallah. Ya, kalau gelap sekali bingung ya. Nanti kalau gelap sekali malah nggak bisa tidur, mikirkan ya Allah nanti saya dikubur kayak gini gelapnya. Ada orang-orang yang sampai mikirnya sampai segitu loh. Jadi bukannya tidur muali di waktu gelap itu, tapi mikir macam-macam. Ya Allah gelap kayak gini nanti saya dikubur kayak gini kali ya Allah. Akhirnya nggak tidur. Ya, subhanallah. Baik. Ya bayangin yang enggak itu yang kedua ya ibu-ibu ya. Yuk kita praktekkan nanti ya. Bismillah PR. Mulai nanti malam. Nanti asar sebelum maghrib tiba ibu-ibu mulai lihat mana wadah-wadah yang belum ditutup. Ya, pintu baca bismillah. Insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, "Atfi'ul masabih bil lail wa qadtum wa ghalliqul abwab." Kata Rasulullah, matikan lampu-lampu pada malam hari, maksudnya kalau menjelang tidur, ya ketika hendak kalian tidur dan tutuplah pintu. Subhanallah. Taib. Nah ini Bu yang tadi Rasulullah SAW mengatakan wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Kata Rasulullah, tutuplah pintu-pintu, sebutlah nama Allah. Kata para ulama, sebutlah nama Allah itu bagaimana? Bismillah. Ya. Dan syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang telah tertutup. Masya Allah. Yang ketiga ibu-ibu, yaitu diantaranya berwudu. Berwudu sebelum tidur itu bagian dari sunnah. Ya, dan banyak di antara kita yang kadang melalaikannya. Saya bahas sedikit ya ibu-ibu. Kemarin ada yang tanya ke saya, baru kemarin hari Selasa, habis saya kajian ada yang tanya, Ustazah gimana hukumnya orang yang haid kalau mau tidur, wudu apa enggak? Ya, para ulama membagi menjadi dua bagian. Ya, perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, tetap disunahkan untuk wudu. Alasannya apa? Alasannya adalah sebuah dalil dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya dikiaskan bahwa kalau ada orang junub ya, dia belum mandi, ya, maka kata Rasulullah SAW disunahkan wudu dulu. Orang junub ya, kalau ada suami istri misalnya, terus dia melakukan hubungan badan sebelum tidur, nggak mandi tapi disunahkan untuk wudu. Maka dikiaskan orang haid, kalau orang junub itu kan mengangkat hadas besarnya dengan mandi. Tapi di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk wudu kalau dia belum mandi. Maka dikiaskan orang haid juga boleh berwudu. Ya. Yang kedua, ada pendapat ulama yang mengatakan bolehnya tidak berwudu. Kenapa? Karena wudu itu mengangkat hadas kecil, sedangkan haid itu harus diangkat dengan hadas besar, yaitu dengan mandi. Silahkan panjenengan mau ambil pendapat yang mana? Boleh, silahkan. Ustazah saya mau ambil pendapat yang wudu aja, ya silahkan wudu, konsisten dengan itu, dengan pilihan panjenengan semuanya. Ustazah saya nggak wudu, ya nggak wudu, nggak apa-apa. Ya, atau mau wudu, ya silahkan wudu, gitu ya. Semoga pertanyaan ini mewakili bagi orang yang mau bertanya ya. Karena baru kemarin ditanyakan. Ya alhamdulillah. Yang keempat. Nah, ini juga nih, banyak yang kita kadang lupa nih. Ibu-ibu, kalau mau tidur dikebas-kebas dulu tempat tidurnya. Kadang kita lupa ya. Tidur karena saking capeknya asal blok tidur ya. Padahal di antara sunnahnya adalah dikebas-kebas dulu. Masya Allah. Bagaimana caranya? Ya bukan diseblak. Seblak nanti makan seblak. Makanya orang zaman dulu tuh punya ini ya, sapu lidi. Itu ternyata sunnah ibu-ibu. Yuk biar lebih berpahala, gimana sih caranya Rasulullah?
ngebahas tempat tidur, yuk kita pelajari bareng-bareng. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa ahadukum firashuhu falyanfudhu bisanifatin thawbihi thalatha marrat. Kata Rasulullah, kalau kalian mau mendatangi tempat tidur, mau mendatangi kasur, mendatangi ranjang, maka hendaklah kalian mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung kain sebanyak nun sewu, perintahnya 3 kali saja. Jadi nggak usah kita bilang kayaknya urung bersih deh 3 kali ya mau 7 kali, mau 10 kali, ya kita ambil sunnahnya aja 3 kali cukup ya. Dan kalau kita bilang kayaknya belum bersih, itu waswas syaitan. Iya, itu waswas syaitan. Ya nurut aja sama Rasulullah. Rasulullah bilang 3. Ya udah, dapat pahala. Ya, kalau nggak ada ujung kain, boleh pakai apa saja. Yang penting ketika ngebahas baca bismillah. Ya, karena Rasulullah di riwayat lain mengatakan falyakhud dakhilata izarihi walyanfud biha firashuhu wal yusammillah. Subhanallah. Dan ilahnya apa ibu-ibu? Kenapa kita diperintahkan untuk ngebahas sambil baca basmalah? Kata Rasulullah, fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita tidur. Apa yang terjadi, la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashihi. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya di atas tempat tidur. Ya, gini Bu, kan kita bangun dari tidur nih. Terus kita meninggalkan tempat tidur. Kan kita nggak tahu juga itu tempat tidur kita mau ditidurin sama syaitan apa enggak. Nah, makanya subhanallah ada tuh ibu-ibu beberapa orang tuh yang kena ketindian. Apa bahasannya? Tindian ya, yang dia mau tidur tuh mau bangun susah. Ya, dia mungkin rebutan sama syaitan kali ya. Tempat tidurnya, wallahu taala alam. Jadi lebih baik kita bersihkan dulu tempat tidur kita, karena kita nggak tahu apa yang ada di tempat tidur kita. Masya Allah. Jadi ternyata semuanya ada solusinya ibu-ibu ya. Masya Allah. Kadang kita lupa, PR juga PR. Ya, nanti malam diingat-ingat, dikasih alarm. Ya, ibu tidur biasa jam 8, setengah 8, PR, bersihkan tempat tidur. Ya, Masya Allah. Jangan lupa bawa buku untuk berdoa katanya ibu ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Yang kelima adalah tidur menghadap ke sebelah kanan dan meletakkan pipi di atas tangan kanannya. Jadi gini loh Bu. Mana kanan nih? Kan gini kan. Masya Allah ya, bantalnya apa? Bantalnya ya tangan. Masya Allah. Sudah ibu-ibu bisa dipraktekkan nggak? Lah kita kalau tidur ngadepnya kemana? Kanan. Dan subhanallah ada manfaat ibu-ibu dari segi kesehatan ketika kita tidur menghadap ke kanan. Dan itu baru diketahui, diriset ya oleh orang-orang barat. Akhirnya orang-orang barat ikuti Rasulullah, tidurnya ke sebelah, menghadap sebelah kanan. Subhanallah. Dan subhanallah ini menurut sunnah Nabi kita Muhammad SAW sudah diajarkan dari zaman sebelum ada banyak riset-riset. Masya Allah. Ternyata menurut riset ya, kalau kita tidur menghadap sebelah kanan itu baik untuk jantung. Masya Allah. Allah itu zat yang maha baik ya. Ngasih tahu kita loh orang muslim. Ya, ini loh kalau pengen tidurnya sehat, ngadepnya ke kanan. Kenapa? Karena itu baik buat kesehatan jantung. Masya Allah. Dan juga membantu pencernaan ibu-ibu. Masya Allah. Jadi kalau bisa ibu-ibu yang namanya makan tuh stop sebelum maghrib tuh udah selesai semua, kalau bisa ya. Jadi sebenarnya makan malam itu nggak di malam hari tuh ibu. Dan tubuh kita, saya baca buku Dr. Zaidul Akbar, itu sebenarnya tubuh kita itu juga nggak tahu kata beliau dari mana tuh aturan 1x3 itu 3 kali makan dalam sehari. Padahal aturan Islam tuh yang namanya makan, yuk kalau lapar, kalau nggak lapar ya nggak usah makan. Tapi kita orang Indonesia, mindset kita dari zaman dulu kala makan sehari 3 kali. Jadi walaupun kenyang, kalau belum makan nasi ya belum makan. Padahal aturannya Rasulullah, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kan gak disebutkan berapa kalinya. Ya, jadi aturan 3 kali itu enggak tahu siapa tuh yang mencetuskan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau maghrib udah kenyang ya sudah nggak usah makan. Masya Allah. Jadi sunnahnya tuh bagus ya ibu-ibu ya. Baik. Dan terakhir ibu-ibu, masya Allah, di antara tidur ke kanan tuh membersihkan racun-racun yang ada di otak.
Masya Allah, keren banget ya, Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa manfaat saja. Ya, yang paling penting dapat pahala. Nah, itu manfaatnya. Ya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang keenam, ya, membaca satu ayat tertentu dari akhir surat Al-Baqarah. Di antaranya, ya ibu-ibu, akhir surat Al-Baqarah itu mana itu? Amanar Rasul. Ya, al-ayataini min akhir suratil Baqarah. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, amanar Rasulu itu sampai akhir. Yang kedua yang kita baca adalah ayat kursi. Ayat kursi kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Terus 3 qul kita baca. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah kita membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas, lalu sunnahnya ibu-ibu ditiupkan ke telapak kita, gitu ya. Dan diusapkan ke tubuh yang dapat kita jangkau. Jadi itu kunci di antara resep ya. Resep biar tidurnya lebih berkualitas. Ya, Masya Allah. Tidur kan bukan hanya tidur ya, tapi kita pengen tidurnya lebih berkualitas. Ikuti sunnahnya Rasulullah. Ya, ditiup, gitu ya, dan dioleskan ke seluruh tubuh yang dapat kita jangkau. Ya, manut aja sama Rasulullah. Ustazah, kalau nggak ditiup gimana? Ya, nggak ikut sunnahnya Rasul. Ya, sunnahnya Rasul begitu, ditiup. Ya. Rasulullah SAW senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidatain, maksudnya surat Al-Falaq dan An-Nas, serta meniupkannya ke tangannya, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh yang mampu dijangkau dengan tangan beliau. Masya Allah, Masya Allah. Keren sekali ya ibu-ibu ya, kalau kita bisa praktek ini, Masya Allah. Sudah, Masya Allah, istiqomahkan. Saya pernah dapat cerita dari salah satu jamaah yang baru mau praktek. Katanya berat banget. Iya. Mau ngangkat tangan qul a'udzu birabbil falaq, matakluk lagi. Itu pertama-tama. Tapi nanti kalau lama-kelamaan insya Allah biidznillah ringan. Ya. Jadi memang kadang perlu perjuangan. Duduk lebih baik. Ya, duduk lebih baik. Dalam urutannya ibu-ibu. Urutannya ayat kursi. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan, baru kemudian baca akhir surah Al-Baqarah. 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kebalik nggak apa-apa. Zikir apa? Oh, subhanallah. Boleh, memperbanyak zikir itu boleh. Ya. Atau nanti kalau masih belum tidur aja, baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu obat bagi yang pegel-pegel tuh. Jadi kalau kita pegel-pegel ternyata obatnya itu, resepnya. Ya. Dulu putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah, ya, beliau mengalami istilahnya kelelahan dalam mengurusi rumah tangga. Ya, nggak punya ART, minta ART sama Rasulullah. Ya, Rasulullah zaman dulu pemimpinnya kaum muslimin. Dikasih apa mboten sama Rasulullah? Mboten. Masya Allah ya. Zaman sekarang kalau ada anaknya presiden minta tuh ART sama bapaknya, dikasih apa mboten? Dikasih saumai, ya, sarumahnya. Masya Allah. Dulu Rasulullah memberikan wasiat kepada Fatimah, nak, kalau mau tidur baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Berapa kali? 33 kali, dan terakhir ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik ya ibu-ibu. Itu yang keberapa? Yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Baik. Yang ke-7 banyak sekali. Oh iya, ini nih. Oke. Kalau ada orang lagi tidur terus mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bangun dulu, kemudian setelah itu dia meludah ke sebelah kiri 3 kali. Tapi hati-hati kalau sebelah kiri suaminya nanti kaget. Ya kan, sebelah kiri, pas sebelah kirinya suami bilang hujan apa ya, ternyata istrinya lagi mimpi buruk, ya, meludah. Ya, hujannya kok bau ya, katanya gitu ya, hati-hati. Ya, kata para ulama bisa juga tidak langsung meludah kalau memang di sebelahnya ada manusia gitu ya. Dilihat-lihat kalau mau meludah, ya. Dan kita disunahkan untuk merubah
posisi tidur. Jadi kalau misalnya malam yang ngimpi buruk, bangun, meludah 3 kali ke kiri dan merubah posisi tidur. Ya. Merubah posisi tidur tuh gimana misalnya? Tukeran sama suami gitu ya. Tempat tidurnya atau mungkin yang awalnya di sebelah mana kepalanya ganti misalnya gitu ya. Itu merubah posisi tidur ya maksudnya ya. Atau yang tadinya kiri jadi kanan gitu ya, Masya Allah. Baik. Dan membaca doa ibu-ibu. Ya, doanya apa? Doanya a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin an yahdurun. Atau kalau ibu-ibu pengen pendek, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu doanya ya. Baik. Serta ibu-ibu, subhanallah, kalau kita punya mimpi buruk jangan diceritakan ke siapa-siapa. Sunnahnya begitu. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya dimakruh tidur dalam keadaan tengkurap. Tengkurap itu nggak boleh. Kenapa? Hukumnya makruh. Karena Rasulullah SAW pernah beliau melewati seseorang di mana sedang tidur dalam keadaan tengkurap. Ya, maka kemudian beliau mengatakan, ya sesungguhnya tidur seperti ini adalah tidurnya penghuni neraka. Ya, jadi tengkurap itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidurnya para penghuni neraka. Kemudian ini Bu, di sini Rasulullah SAW mengatakan, man bata ala dhari baitin laysat alaihi hijab faqad bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang tidur di teras rumahnya tanpa pembatas maka lepaslah penjagaan atasnya. Kalau bisa tidur itu ada atapnya. Maksudnya kalau kita tidur di outdoor, kalau bisa itu atasnya tuh ada kayak tenda. Kecuali ada satu tidur yang diperbolehkan, tidur beratapkan langit ketika di Muzdalifah. Ya, pengen ke Muzdalifah Bu. Ya Allah, saya pengen tidur beratapkan langit. Ya Allah, kapan itu? Di Muzdalifah. Ya Allah Bu, saya doakan di tempat yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang kita semuanya. Diberikan kesempatan kita untuk tidur di Muzdalifah dalam rangka hajian. Nanti kalau nggak digitukan, ibu-ibu tidur, ya bukan waktu haji di Muzdalifah sendirian. Ya, kan doanya, ya Allah berikanlah kesempatan hamba untuk tidur di Muzdalifah. Allah kasih pas panjenengan umrah malam-malam ke Muzdalifah, ya tidur, ya. Tapi bukan untuk hajian. Makanya doanya harus sempurna. Ya Allah, saya pengen tidur di Muzdalifah untuk hajian. Masya Allah. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Indonesia ibu-ibu tidurnya bukan lagi beratapkan langit kadang, tapi beratapkan besi-besi bus. Ya kan Muzdalifahnya murur. Ya, maksudnya murur apa? Lewat aja. Ya, itu banyak tuh orang Indonesia juga yang begitu. Jadi karena mengejar waktu, ya kata mereka nggak turun. Ya di atas bis boleh nggak? Kalau memang ada uzur boleh. Ya, tapi rasakan kenikmatan tidur di Muzdalifah ibu-ibu. Masya Allah, nikmat ya. Atasnya langit ya, Masya Allah. Dan di situ tidak ada bedanya orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat semuanya sama. Masya Allah. Baik. Selainnya adab di antara adabnya itu baca doa bangun tidur. Ya kalau sudah tidur, doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur ibu-ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Ini penting. Dan ibu-ibu ada juga Masya Allah sunnah yang kadang kita lupa untuk melakukannya itu mencuci tangan. Mencuci tangan setelah tidur itu juga bagian dari yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada di sini. Mencuci tangan. Jadi mencuci tangan tuh sebenarnya itu bagian dari yang diajarkan Rasulullah SAW dari zaman dahulu kala sebelum datang COVID. Ya, itu mencuci tangan itu bagian dari yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Baik itu ya ibu-ibu, insya Allah sampun. Ada lagi tambahan ibu-ibu yang belum saya sebutkan? Insya Allah cukup nggak? PR-nya ada berapa ibu-ibu? Coba lihat. 2 apa aja? Nutup wadah-wadah yang belum tertutup sama sudah itu 1. Yang ngebas dengan baca bismillah berapa kali? 3 kali. Jangan ditambah-tambah ibu-ibu. Ya, kayaknya kok ya kurang bersih, nggak mantap. 4, 5 ya, nggak 3 aja cukup 3. Dan ketahuilah wahai saudariku, ya, bahwa sesungguhnya ibadah itu ada anjuran dari Rasulullah SAW. Nggak bisa kita bikin-bikin sendiri. Kalau Rasulullah bilang 3 ya sudah 3 cukup 3. Ya, begitu. Baik. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Cukup ibu-ibu. Pripun yang? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Masya Allah. Bagi para senior, ya, kita bukan lansia bilangnya, senior, biar senang ibu-ibu ya.
Bagi para senior, kalau tidur malam terbangun-bangun untuk ke kamar mandi, itu apakah disunahkan untuk wudhu atau seperti apa? Kalau memang kuat eyang, wudhu. Ya, itu lebih bagus. Jadi jaga wudhu. Ya, tapi kalau yang namanya, kalau kata ibu mertua saya, balung tua katanya gitu ya. Tapi yang namanya subhanallah para senior itu kena air tuh dingin loh ibu-ibu. Ya, maka kalau seandainya nggak kuat ya mboten nopo-nopo. Ya, jangan dipaksa gitu ya. Jadi semampunya. Kalau masih kuat wudhu, alhamdulillah wudhu. Kalau ada heater di rumahnya, ya masya Allah pakai itu. Ya, jadi masya Allah ya. Di antara kita ingat nggak bu, waktu kita dulu masih bayi, kita kan kalau dimandikan sama orang tua pakai air hangat ya. Zaman sekarang, eyang-eyang tuh butuh air hangat tuh, karena memang kulitnya sudah mulai tipis gitu ya, subhanallah. Dan semoga Allah menjaga para eyang-eyang, memberikan kesehatan selalu, memberikan keistiqomahan, dan kelak pada saatnya dipanggil oleh Allah, kita semuanya, bukan hanya eyang-eyang ya, nanti kita semuanya semoga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik, saya tutup dulu nih Bu. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jazakunallahu khaira. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.